Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afita Pradina. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang resume dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang kelompok 1, yang pertama manajemen. Manajemen itu merupakan salah satu ilmu dan seni dalam fungsi manajemen, meliputi perencanaan dan perorganisasian. Yang membutuhkan manajemen yaitu perusahaan yang seperti yang bisnis, dan yang kedua semua tipe organisasi dan kegiatan. Mengapa manajemen itu dibutuhkan? Yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan, dan yang selanjutnya untuk mencapai keefisienan dan efektivitas. Unsur-unsur itu ada 6M. Yang pertama man, market, money, host, dan yang selanjutnya material dan machines. Selanjutnya fungsi manajemen tersebut yaitu untuk membuat suatu perencanaan atau planning, controlling, organizing, dan leading. Baiklah, telah selesai dari pembahasan kelompok 1, dilanjutkan dengan kelompok kedua yaitu Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tahun 1945 pasal 28H. Yang pertama, bunyinya setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal yang baik, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bunyinya yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dan keadilan dari kebijakan undang-undang tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, pasal 34 Undang-Undang tahun 1945 pasal 34 yaitu yang berbunyi, yang pertama, fakir miskin yang anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang ini diatur penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Tujuannya, pedoman bagi BLU dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, terjaminnya hak masyarakat dalam penerima suatu layanan. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Alat akuntabilitas BLU dalam penyelenggaraan layanannya, mendorong terwujudnya check and balance. Selanjutnya terciptanya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan BLU. Baiklah, dilanjutkan dengan kelompok ketiga yaitu bab 5 kegiatan program menjaga mutu. Pengertiannya, program penjaga mutu. Yang pertama, program penjaga mutu adalah suatu upaya yang berkeseimbangan dengan sistematis dan objektif dalam membantu dan menilai pelayanan yang diselenggarakan. Yang kedua, program menjaga mutu adalah suatu upaya mengkaji secara prodik berbagai kondisi yang mempengaruhi layanan, melakukan menelusuri keluaran dan dihasilkan sedemikian rupa sehingga berbagai kekurangan dan penyebab kekurangan dapat diketahui, serta untuk lebih menyeimbangkan taraf kesehatan dan kesejahteraan. Ruang lingkup program penjaga mutu. Yang pertama, kegiatan program menjaga mutu yaitu kegiatan persiapan, menumbuhkan dan meningkatkan komitmen pemimpin institusi serta mengenal penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap mutu. Yang selanjutnya, membentuk satuan organisasi yang akan diserahkan dan tanggung jawab menyelenggarakan program menjaga mutu. Selanjutnya, menyelenggarakan pelatihan program menjaga mutu,
menetapkan batas-batas wewenang, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan bab 6 yaitu perencanaan program kesehatan. Perencanaan hasil Handoko tahun 1997 yang isinya ada pada semua jenis kegiatan. Yang kedua, memilih kesimpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya yang berkaitan dengan, yaitu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Perencanaan kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Manfaat perencanaan. Yang pertama, sebagai pedoman pada terhadap pelaksanaan dan evaluasi. Yang kedua, memudahkan dalam melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, penempatan tanggung jawab secara lebih tepat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan. Yang pertama, perilaku individu dan organisasi. Dan yang kedua, motivasi individu dan organisasi. Ketiga, kecakapan individu dan organisasi. Keempat, perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Tahap proses perencanaan dalam melaksanakan program kesehatan. Yang pertama, identifikasi masalah. Perlunya mengidentifikasi masalah untuk menentukan masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat. Masalah-masalah tersebut sangat banyak sekali. Maka dari itu perlu klasifikasi. Selanjutnya, menentukan prioritas masalah setelah mendata atau melakukan survei langsung di masyarakat tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bab 7 yaitu determinant of health. Determinant of health adalah serangkaian faktor yang mempengaruhi status kesehatan individu atau populasi pada setiap tahap kehidupan. Kesehatan yang ditentukan oleh interaksi kompleks antara faktor sosial dan ekonomi, lingkungan fisik, dan perilaku individu. Mereka tidak ada dalam sosial isolasi atau sama lain. Faktor yang penentu kesehatan meliputi sosial dan ekonomi, lingkungan fisik, dan karakteristik dan perilaku individu yang orang tersebut. Banyak faktor penentu kesehatan. Penentu ini atau hal-hal yang membuat orang sehat atau tidak seperti faktor yang di atas, dan banyak faktor lainnya seperti pendapatan dan status sosial. Pendapatan yang lebih tinggi dan status sosial terkait dengan kesehatan yang lebih baik. Semakin besar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, semakin besar pendapatan dalam kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dikaitkan dengan kesehatan yang buruk, lebih banyak stres dan rendahnya kepercayaan diri. Yang ketiga, lingkungan fisik. Air bersih dan udara bersih, tempat kerja yang sehat, rumah yang aman, masyarakat yang tentram, tempat kerja dan kondisi kerja orang-orang dalam pekerjaan lebih sehat, terutama maka mereka memiliki kontrol lebih besar atas kondisi kerja mereka. Yang keempat, jaringan dukungan sosial, yaitu dukungan sosial yang lebih besar dan keluarga, teman-teman, dan masyarakat terkait dengan kesehatan yang lebih baik. Budaya, adat dan istiadat, tradisi dan kepercayaan keluarga dan masyarakat semuanya mempengaruhi kesehatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.